Selanjutnya Pak Erikson. Saya persilakan Pak Erikson 15 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah. Yang saya hormati Pak Sesdijen dan rekan-rekan direktur, Bapak Ibu Direktur, dan saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota di 514 Kabupaten Kota. Pada hari ini saya coba menyampaikan apa yang menjadi konsep kita terhadap Siak Terpusat yang kita baru launching tadi pagi, kemarin malam, sampai lupa saya. Kemarin. Dari Siak Terpusat ini adalah pengembangan paparan yang disampaikan Pak Dirjen bahwa konsep Siak Terpusat ini adalah konsep 2003, yaitu Siak online. Tadinya kemudian menjadi Siak terdistribusi, di mana konsep online yang dulu kita menggunakan jaringan internet dial up, jadi modem to modem. Kemarin itu sempat 9 kabupaten kota uji coba, terutama waktu itu Majalengka. Nah, ini sudah kita lakukan awalnya. Cuma awalnya dulu kita baru membangun data, jadi cukup lama. Makanya untuk percepatan dibangunlah Siak distribusi, servernya diberikan kepada daerah, kemudian dengan percepatan itu database kita dapat terkumpul dengan baik, dengan cepat. Kemudian kita kembalikan lagi di 2022 ini dengan konsep 2020 dengan konsep Siak Terpusat dengan database yang sudah lengkap dan akurat, lebih kurang 99,21% sudah melakukan perekaman. Terima kasih pada Bapak Ibu Kadis yang sudah melakukan perekaman dengan cepat sehingga kualitas data kita semakin meningkat. Adapun konsep dari Siak Terpusat ini adalah dasar hukumnya sudah ada, Permendagri 95 tahun 2019. Kemudian untuk identitas digitalnya sendiri sedang berproses dan sudah di Pak Menteri yang sudah akan ditandatangani dalam waktu dekat. Jadi dua dasar hukum terhadap sistem informasi ini sudah ada dasar hukumnya yaitu Permendagri 95, yang satu lagi tentang identitas digital menyangkut dari security, blanko security juga sekaligus akan diterbitkan dalam waktu dekat. Nah, apa yang menjadi konsep dasar kita terhadap Siak Terpusat ini? Di awalnya kita memiliki Siak distribusi. Lanjut. Database terpisah. Begitu kita cek beberapa data, memang banyak persoalan yang kita temui, karena masing-masing kabupaten kota mempunyai database, dapat mengupdate secara individu, secara langsung ke dalam database. Intervensi terhadap database bisa langsung dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Tentunya di sini bisa dilakukan oleh administrator database. Tentunya tidak semua bisa kita kontrol terhadap apa yang dilakukan terhadap data kependudukan tersebut. Sehingga daerah yang bagus semakin bagus, daerah yang kurang bagus semakin tidak bagus. Makanya ada konsep Siak Terpusat, database-nya kita jadikan satu, semua perubahan transaksi data kita lakukan melalui aplikasi. Nah, ini konsep utama kenapa Siak Terpusat. Kemudian data pelayanan terkirim kalau Siak terdistribusi bisa menggunakan konsolidasi. Di tengah-tengah jaringan Bapak Ibu kirim, mati, besoknya tidak diulang, akhirnya tidak update. Merasa kabupaten kota sudah konsolidasi, tapi tidak nyampe di pusat. Begitu diakses oleh lembaga lain, beda antara output KTP yang dipegang dengan data yang diakses di tempat Pak Direktur Pemanfaatan, Pak Tapipiono. Sehingga perlu dikonsolidasi secara manual oleh Dinas Dukcapil. Nah, kalau sudah terpusat,
Begitu Bapak entry hari ini, begitu dikirim, otomatis langsung berubah. Lembaga pengguna pun datanya langsung terupdate secara langsung dari saat penyimpanan. Kalau dia gagal, ya gagal di situ, tidak sampai di pusatnya, dan Bapak Ibu pun tidak bisa mengeluarkan output itu. Kalau terdistribusi, Bapak Ibu bisa mengeluarkan output KTP KK, tetapi di pusat tidak terupdate. Tapi kalau terpusat, begitu gagal, outputnya tidak bisa dicetak. Jadi benar-benar kedua-duanya bermasalah, kalau bermasalah. Kalau berhasil, semuanya berhasil. Nah, inilah konsep terpusat yang kita lakukan. Kemudian keamanan informasi. Banyak hal yang sudah terjadi di beberapa dinas Dukcapil, kebocoran data dari aplikasi yang dibangun dan segala macam. Nah, ini kontrolnya susah. 514 kabupaten kota dengan perilaku yang berbeda-beda, tentu kita melakukan controlling yang sangat sulit sekali. Beberapa kali kita menjadi saksi terhadap kebocoran data, ya alhamdulillah selama ini tidak ada yang langsung dari dinas Dukcapil, tapi melalui lembaga-lembaga pengguna. Memang ada satu dua yang dari Dukcapil, itu bukan karena kelalaian, tapi karena kenakalan yang bersangkutan. Yang bersangkutan sekarang juga sudah diproses. Jadi itu bukan karena kelalaian, tapi memang karena niat. Beda kenakalan dengan niat. Niat betul-betul untuk transaksi data secara ilegal. Nah, ini yang terjadi di beberapa dinas Dukcapil yang sudah dilakukan proses hukumnya. Kemudian untuk Syah terpusat juga, keamanannya kita hanya mengurus satu data center. Data Bapak Ibu, satu kabupaten 514 kabupaten kota ada di satu server. Nah, cukup itu kita pantongi transaksinya. Tidak 514 kabupaten kota dengan titik yang macam-macam. Nah, keamanannya kita fokus di seperti yang disampaikan tadi pagi oleh Bu Anissa ya, dari Direktur dari BSSN, ini sudah kita uji. Kalau dibilang 95% sudah clear dengan BSSN identitas digital ini. Tetapi ada beberapa titik yang harus kita selesaikan, mengantisipasi karena ada lubang-lubang yang mungkin bisa disusupinya. Tapi secara 95% identitas digital ini dinyatakan dari BSSN sudah clear, sudah bisa digunakan, sudah bisa di-launching. Makanya hari ini kita melaunching Syah terpusat adalah bagian dari identitas digital itu, bagian dari outputnya. Kemudian juga terintegrasi dengan Syah luar negeri. Dengan Syah terpusat ini, data yang Bapak Ibu entry, data yang di-entry oleh perwakilan kita di 129 kabupaten perwakilan di negara-negara kita, negara-negara luar sana, 129, nantinya langsung terintegrasi. Jadi begitu dia duplikat dengan seluruh database yang ada di dalam negeri. Nah, ini makanya Syah terpusat ini betul-betul akan kita terapkan di seluruh kabupaten kota di 514 kabupaten kota. Kemudian juga untuk pelayanan publik lainnya, semua data-data transaksi pelayanan publiknya dari datanya Pak Direktur Pemanfaatan, Pak Tapip, langsung bisa di dalam identitas digital ini. Apakah sudah vaksin? Kemudian terdata di TPS mana? Karena kita konsolidasi dengan KPU datanya. Kemudian memiliki MPWP, kemudian seterusnya dan seterusnya. Langsung terdata di dalam identitas digital nantinya. Nah, itu yang menjadi sasaran pokok dari identitas digital. Kemudian juga pelaksanaan dari identitas digital ini, langsung pelaksanaan aja. Kita akan melakukan per provinsi. Per provinsi nanti saat ini sedang berjalan di Provinsi Jawa Timur, di tempat Pak Muji. Sudah mungkin minggu ini selesai satu Provinsi Jawa Timur, minggu ini ya? Apa minggu depan benar? Satu Provinsi Jawa Timur akan identitas digital Syah terpusat secara keseluruhan. Kemudian kita akan berangkat ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Nanti kesiapan dari teman-teman provinsi untuk mengkoordinir. Jadi tugas provinsi melakukan koordinasi terhadap seluruh kabupaten kotanya untuk dilakukan remote secara Zoom dulu.
Zoom, bertemu semua ADB, kemudian berkonsolidasi di sana, teknis apa yang dilakukan, semua ADB pegang filenya, kemudian lakukan instalasi. Setelah itu baru tatap muka. Nanti akan dilakukan juga pelatihan dalam waktu dekat tanggal 21 bulan ini. Semua ADB minimal 2 kabupaten kota untuk mempercepat seluruh kabupaten kota bisa melaksanakan secara mandiri instalasi untuk siar terpusat ini. Jadi nanti kita akan latih semua ADB-ADB secara mandiri pra-siak terpusat bisa dilakukan dulu. Instalasi terhadap klien, kemudian bagaimana setting proxy, nah itu bisa dilakukan secara individu oleh masing-masing ADB nantinya. Baru target utama kita adalah menyatukan data, yang lama ini menyatukan data, menarik data, kemudian mengkonsolidasikan dalam satu database. Nah ini yang makan waktunya, makanya kita atur beberapa kabupaten kota. Kalau untuk melakukan instalasi ke kecamatan, tempat pelayanan, titik pelayanan, itu nggak begitu makan waktu, 1 hari selesai. Pelatihan 1 hari selesai. Hanya yang agak sulit adalah menarik datanya. Cukup lama untuk integrasi data untuk menyatukan satu database secara nasional. Kemudian nanti kita tentukan cut off datanya tanggal berapa, cut off data mulai disiak terpusatkan, dari situ nanti baru tarik pelayanan manual sebelumnya. Jadi supaya kita tahu tanggal terakhir kita ambil, selisihnya nanti tinggal mengisikan selisih data setelah melakukan pelayanan berikutnya. Jadi supaya tidak mati pelayanan, jalan dulu, tapi selisih pelayanan ini akan kita insert ke dalam cut off yang sebelumnya. Nah ini konsepnya. Kemudian migrasi datanya ke siar terpusat, instalasi, konfigurasi, dan pendampingan. Nah ini butuh 2 orang untuk dilakukan pelatihan ke masing-masing ADB. Jadi peran provinsi bisa kita lakukan di sini. Sudah 58 sudah menjalankan siar terpusat, 58 kabupaten kota, termasuk Provinsi DKI, alhamdulillah 2000 ya Pak ya, 2000 operator Pak. Untuk siak DKI ini kita membutuhkan 50 Mbps, tadinya kita slotnya hanya 10, tapi dengan transaksi yang kita ukur, dari 2000 transaksi, user di DKI otomatis dinaikkan jadi 50 Mbps. Begitu juga dengan nanti seluruh dinas Dukcapil, makanya butuh di sini peran provinsi untuk mengawal semua kegiatan yang ada untuk siar terpusat ini. Kemudian juga provinsi nanti ke depan bisa melihat seluruh pelayanan dengan siar terpusat. Provinsi bisa mengontrol seluruh pelayanan yang ada di Dukcapil kabupaten kota. Mulai dari pengajuan, verifikasi, dan sertifikasi. Jadi peran provinsi sini sangat kuat. Provinsi bisa mengontrol berapa hari ini yang diajukan. Kemudian provinsi bisa melihat berapa yang diverifikasi oleh petugas. Kemudian berapa yang disertifikasi atau ditandatangan oleh kepala dinas. Nah, disinilah peran pendampingan oleh provinsi nanti terhadap sistem yang ada ini, karena bisa lihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Kemudian bagi Dinas Kabupaten Kota yang sedikit terlambat bisa dilakukan pendampingan. Jadi peran provinsi di sini bisa memiliki server yang bagus, monitoring transaksi ke seluruh kabupaten kota untuk melakukan pemantauan ataupun pendampingan terhadap kabupaten kotanya. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, semua 9 atau berapa penilaian kinerja terhadap masing-masing kabupaten kota dan provinsi bisa dipantau melalui monitoring ini. Dilakukan atau tidak, perekamannya berapa, transaksinya berapa, bisa dilihat tanpa harus diminta. Setiap harinya secara real time untuk transaksi-transaksinya. Nah ini bisa dilihat di sini, semua provinsi, per kabupaten kotanya. Jadi di situ bisa dilihat kekosongan kabupaten kota mana yang mengalami kesulitan, kabupaten kota mana yang mati pelayanan berapa hari. Nanti bisa ditanyakan alasannya kenapa. Nah ini peran provinsi, baik di provinsi maupun di pusat akan bisa melakukan hal yang sama. Kemudian
Begitu juga dengan pencatatan sipilnya, semua bisa dilihat provinsi, per kabupaten kotanya. Dia melaporkan 100, tetapi di monitoringnya karena ini sudah terpusat, nggak mungkin lagi bilang ada yang ketinggalan, nggak mungkin lagi ada bilang tidak masuk, karena ini real time. Dia mengakses, dia mengentry, otomatis di server yang sama, di database yang sama. Kalau dia bilang entry 10, ya angkanya di sini harus 10. Kalau hanya angkanya 9, berarti satu bohong. Satu belum masuk artinya, bukan bohong. Lupa di entry, cuma terlanjur dilapor 10. Nah kemudian untuk siak terpusat. Siak terpusat ini adalah inkludannya dari identitas digital, adalah bagian dari output identitas digital. Jadi dengan siak terpusat, semua penduduk otomatis sudah dengan mudah mendapatkan identitas digital. Hanya tinggal mendaftarkan saja. Mungkin di sini ada beberapa kepala dinas yang sudah siap terpusat yang memiliki identitas digital. Saya nggak tahu, ada nggak kepala dinas yang sudah punya identitas digital? Siapa yang sudah dipasang di handphonenya identitas digital? Ya, yang sudah siap terpusat bisa dipasang. Mungkin Pak Erik bisa dilatih mereka untuk memasang sendiri. Coba nanti instalasi di sini, siapa yang bisa dicoba praktek? Boleh praktek, Pak? Boleh. Silahkan praktek, syaratnya satu, punya smartphone. Ya. Harus punya. Handphonenya harus Android ataupun iOS, bukan handphone yang Nokia. iOS atau Android, yang masih Nokia nggak boleh. Karena tadi ada Pak Kadis nunjukin Nokia, Pak. Ada. Coba di remote. Nah, ini. Nah, oh ini sudah ada. Dipandu Pak Erik dari sini. Bapak dan Ibu silakan diperhatikan sehingga nanti sebagai kepala dinas bisa sosialisasi. Nah, ini Ibu Risma Liza, SHMSI. Kalau dilihat dari sini, identitas digitalnya bisa seluruh keluarganya bisa dilihat dari data keluarganya. Jadi ibu ini bisa melakukan pengurusan terhadap seluruh anggota keluarganya, dimanapun dia berada. Tapi dia hanya dengan anak ya. Ini Agung Wijaya. Ya, ini anggota keluarganya. Nah, kalau Ibu Risma ini mau bertransaksi atau hanya mau melihat bentuk KTP-nya, bisa dilihat di dokumen yang bersangkutan. Nah, kalau hanya mau lihat KTP bisa dilihat di situ, lihat, tapi harus memasukkan PIN. PIN tidak sesuai, coba lagi. Lambat-lambat, Bu. Nah, hanya ini saja. Jadi KTP fisik yang ada di Bapak Ibu pegang secara fisik hanya ditampilkan di sini. Bagaimana dia bertransaksi, di situ ada bagikan. Jadi begitu dia mau bertransaksi ke pelayanan perbankan dan segala macam, ada menu pilih bagikan, jadi dibagikan ke pelayanannya. Nah, di sini tugas dari pelayanan hanya melakukan scan saja, scan terhadap QR code-nya. Jadi bukan bentuk fisik KTP yang diserahkan ataupun print-printan, tapi QR code yang hanya bisa dibaca oleh sistem yang ada. Nah, seperti ini. Ini ada waktunya. Kalau saya scan, saya nggak tahu bisa scan dari sini nggak? Mana? Kok mati ya? Yang baca siapa? Coba ulang. Biar saya baca dari sini. Nah, ini tinggal di-scan dari QR code yang ada, otomatis pindah ke handphone saya. Umur QR code ini hanya 90 detik. Jadi tidak bisa, walaupun disimpan oleh orang, di capture, umurnya cuma 90 detik.
Kalau mau bertransaksi lagi ya di-create lagi. Jadi Ibu Risma tadi menampilkan KTP-nya di sini, cukup petugas pelayanan scan, otomatis masuk ke aplikasinya. Begitu juga dengan kartu keluarganya, coba kartu keluarganya. Jadi nanti di semua tempat pelayanan akan mendapatkan aplikasi pembaca QR Code dari identitas digital. Tentunya yang sudah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil terhadap, nah itu kan ada 90 detik berjalan, 86 detik, nanti menjadi 0 dia tidak bisa. Kemudian tinggal kita baca terhadap, nah ini kakak dari Bu Risma. Di sini di handphone Bu Risma dinyatakan bahwa sudah dibaca. Siapa yang membaca di situ historikalnya jelas. Siapa yang melakukan pembaca. Nanti bisa dilihat di sistem ini. Nah itu. Yang membaca adalah nick saya. Nick saya 20046. Tapi nanti yang membaca kalau instansi pelayanan di tempat lain akan ada kodenya. Ini baru antar individu. Pak Kadis yang punya handphone identitas digital bisa saling mencoba. Tapi jangan terlalu rapat duduknya. Dijaga tetap jaraknya. Jadi saling bisa mencoba cara membaca identitas digitalnya. Kemarin kita sudah uji cobakan di bank, di salah satu perbankan, bagaimana identitas digital ini bisa digunakan di layanan. Kemarin kita videokan Bapak, mohon izin menampilkan videonya, suaranya. Setelah penerapan siap pusat, Dukcapil dapat menggunakan digital. Coba diulang Mas. Diulang, udah berhenti. Setelah penerapan siap terpusat, Dukcapil dapat menggunakan identitas kependudukan digital. Melalui identitas kependudukan digital, nantinya pelayanan publik akan lebih mudah dalam melakukan verifikasi. Misalnya saja di perbankan, dalam proses pembukaan rekening baru. Karena penduduk hanya perlu bagi pakaikan QR Code dalam identitas kependudukan digital melalui smartphone-nya. Jadi, ayo terapkan siap terpusat, layanan admin Duk Digital dalam genggaman. Nah, itu tadi, itu langsung. Kebetulan langsung juga keluar nomor rekeningnya Pak. Kebetulan di bank swasta kita uji cobakan bagaimana nanti supaya lembaga-lembaga ini bisa mengetahui dulu identitas digital ini konsepnya seperti ini. Supaya nanti begitu kita terapkan konsep identitas digital dengan siap terpusat ini, lembaga-lembaga pelayanan lainnya sudah paham untuk memanfaatkannya. Tidak perlu membawa apa-apa, cukup handphone, kemudian scan. Scan ini juga hanya berlaku 90 detik untuk semua dokumen. Kemudian seluruh lembaga yang melakukan kerjasama dengan kita juga dokumennya ada di dalam sini, di identitas digital ini. Masih ya, sambung yang tadi Bu. Kok enggak punya saya? Punya saya bisa enggak? Punya saya. Nah, di dalam identitas digital ini ada dokumen-dokumen lainnya yang bukan hanya kependudukan saja. Dokumen lainnya, coba. Di situ ada dokumen lainnya seperti vaksinasi. Apakah Bu Risma sudah vaksin? Dengan terintegrasinya dengan Dukcapil, di situ akan terlihat bahwa dia sudah vaksin 2 kali dan tanggal berapa vaksinnya. Kemudian apakah bersangkutan punya MPWP. Jadi begitu Bapak Ibu mendaftarkan, semua dokumen yang bekerja sama dengan kita,
otomatis akan tertera di dalam identitas digital ini. Makanya kenapa kami sampaikan integrasi data terpusat dengan siak terpusat otomatis mengisi semua ruang data yang ada di dalam database kita. Tidak perlu lagi satu-satu kabupaten kota kita lakukan integrasi. Dengan satu kali integrasi, Bapak Ibu sudah bisa baca. Di sini sudah integrasi dengan Dijen Pajak. Otomatis Bu Risma NPWP-nya sudah tertera di dalam data identitas digitalnya. Padahal baru install. Jadi tanpa harus diminta, tanpa harus bekerja sama, karena dari pusat sudah bekerja sama, semua penduduk bisa melihat apa isi datanya. Kemudian juga dokumen lainnya di situ juga ada selain NPWP. Ayo Bu. Nah di situ ada kepemilikan kendaraan bermotor. Nah nih Bu Risma punya mobil 10. Berapa itu Bu? Oh 1. Mohon maaf Bu. Angka nolnya tadi saya baca naik. Nolnya jatuh. Jatuh ke bawah. Punya motor 1. Kalau dilihat ini Mercy atau BMW. Nanti aja Bu, nggak usah dibuka di sini. Nanti nggak enak. Terus apalagi? Kemudian dia terdata di BKN dengan NIP nomor induk kepegawaian. Sekian. Status beliau adalah PNS aktif. Nanti di situ ada pensiun kalau beliau ASN atau PNS. Terus yang ada di identitas digital lagi. Terdaftar di pemilih tetap, coba buka. Oh ini belum bisa, belum diintegrasikan. Pasti identitas digitalnya belum diinstal yang terbaru. Kalau yang terbaru, versi baru yang sudah kita kembangkan terhadap ini sudah ada. Dulu pemilu 2019 dia terdata di TPS apa dengan alamat yang masih sama. Nanti kalau alamatnya sudah berubah, nanti akan kelihatan perubahannya. Jadi sebenarnya dengan identitas digital ini, seluruh kepala dinas Dukcapil harus percaya diri untuk menghadapi semua lembaga atau instansi lainnya. Tidak perlu lagi bertanya, Pak KPU minta data, dikasih atau tidak. Nah itu sudah sering pertanyaan yang kurang pas yang kita harus jawab berulang-ulang, artinya tidak perlu dikasih. Bagaimana kita melakukan integrasi data KPU dengan kita, cukup dengan melakukan sinkronisasi data yang ada di KPU dengan data yang ada di Dukcapil. Sehingga nanti ke depannya akan dilakukan pelayanan kita mengupdate data KPU. Jadi tidak ada lagi minta-minta berapa yang meninggal, berapa yang pindah dan seterusnya. Karena di dalam integrasi data kita ada aplikasinya, Mbak. Di Masih dalam banyak, Pak Erik. Sedikit lagi, Pak. Di dalam aplikasi kita sudah bisa melakukan integrasi data, data yang sudah terintegrasi akan mengupdate data kementerian lembaga dari lahir mati pindah datang. Jadi dari lahir mati pindah datang ini bisa mengupdate seluruh data lembaga. Jadi nanti misalnya KPU, datanya sinkron dengan kita 190 juta. Dari 190 juta inilah akan kita coba melihat nanti, integrasikan dengan pelayanan, berapa yang bertransaksi dari transaksi ke pelayanan pendudukan. Nah, ini Kemensos. Contoh, klik. Data Kemensos di kita itu ada 114 juta. Kemudian dari data 114 juta itu yang meninggal sudah 399. Kemudian yang pindah ada 657, yang pindah 795, yang datang melaporkan kedatangannya 657. Begitu juga dengan data KPU ke depannya akan kita lakukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memecah ini per kabupaten kota dan monitoringnya ada di sana. Jadi tidak perlu lagi meminta manual dan melaksanakan verifikasi secara manual. Dengan konsep ini per 6 bulan akan kita sampaikan kepada KPU. Terakhir kami juga mohon untuk anjungan Dukcapilnya apabila ada yang belum berjalan, bisa langsung diinformasikan supaya bisa kita jalankan sekaligus. Sekaligus kita instalkan siak terpusatnya, sekaligus untuk menjalankan anjungan Dukcapil mandirinya. Karena gini,
Anjungan Dukcapil yang kita install dengan siap terdistribusi beda perilakunya dengan anjungan Dukcapil yang kita install dengan siap terpusat. Makanya nanti anjungan yang sudah terlanjur kita yang awal-awal yang kita install dengan siap terdistribusi karena membacanya di Dinas Kabupaten Kota itu sendiri, lingkupnya akan kita tarik ke pusat sekaligus dilakukan anjungan Dukcapil ini secara terpusat dan siaknya pun akan kita update secara terpusat. Kemudian di anjungan Dukcapil ini juga sudah kita kembangkan sistemnya. Penduduk bisa mencari lokasi anjungan terdekat melalui iPop kita. GIS yang kita sudah bangun dan sudah pernah mendapat juara juga. Di sini akan kita coba penduduk mencari anjungan Dukcapil di posisi mana dia berada. Anjungan Dukcapil terdekat. Nah, ini adalah pengembangan sistem yang sudah kita lakukan. Terakhir, bisa videonya. Nah, ini terakhir Pak Dirjen. Pengembangan inovasi iPop. iPop merupakan inovasi Dukcapil yang telah meraih top 45 pada kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020. Kedepan, iPop akan dikembangkan untuk mendukung pelayanan anjungan Dukcapil mandiri. Karena jumlah ADM saat ini sudah mencapai 317 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan petunjuk lokasi supaya masyarakat dapat lebih mudah menemukan ADM terdekat. Pada tampilan awal, masyarakat dapat memilih menu tool pencarian ADM. Setelah melakukan pencarian, masyarakat dapat memilih lokasi ADM yang diinginkan, sesuai dengan jangkauan yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk selanjutnya, masyarakat dapat melihat keterangan ADM yang dipilih, seperti estimasi jarak, alamat, dan foto ADM. Selain itu juga masyarakat dapat mengetahui detail navigasi saat estimasi waktu yang diperlukan untuk menuju layanan ADM tersebut. Sekian gambaran singkat pengembangan iPop untuk mendukung layanan anjungan Dukcapil mandiri. Ya, ini adalah konsep bagaimana nanti penduduk kalau membutuhkan pencetakan dokumen, kemudian mencari anjungan terdekat apabila sudah memiliki verifikasi ataupun sudah mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan email pencetakan. Tinggal mencari di mana posisi anjungan Dukcapil terdekat sudah ada di iPop kita untuk pengembangan tahun ini yang sudah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, aplaus untuk Pak Erikson. Saya beri bonus waktu karena materinya panjang.